Jadi kula iki wingi nang Mekah iki ditokan-takoni babakan kasus ning Sleman. Jadi niki lho, kula iki jane isin ana seorang istri dijambret ning Janti. Jambretnya naik motor, dikejar sama suaminya yang dijambret, korbannya kejar oyak nggo mobil, nabrak tembok, mati. Nah, suaminya korban ini sing ngejar jambrete itu jadi tersangka. Jadi saya itu banyak pertanyaan kali kemarin mau di Mekah itu, lah kula jawab siji kesel. Lah ngomong ning panggung niki kula jawab mawon. Lah jenengan, tak tanya, jenengan punya sesuatu diambil sama orang dengan tanpa hak, terus jenengan mati, kira-kira matinya syahid mboten? Atau anda sebagai seorang suami, bojomu dijaluk wong, direbut wong, iki ngeten. Jadi sebelum saya menyimpulkan iki kudu kepiye kok ono kasus, ada lagi kasus ini si Kelitih itu, Mas Yudawi ngerti lah sing kasus Kelitih. Jadi kasus Kelitih itu ada warga yang menggagalkan aksi Kelitih bawa sajam. Warga nih dituntut 12 tahun penjara karena bawa sajam. Jadi biasa lebih. Kejaksaan Sleman tuntut warga Melati 12 tahun penjara yang gagalkan aksi Kelitih bawa sajam. Jadi sudah ada dalanan wong arep baca wong jarno wae. Jarno. I don't. Iki lah ya repot kalau gitu pemahamannya. Jangan seperti itu pemahamannya ngoten. Kula suwe-suwe kok rada mumet niki malah. Ya Allah, iki to. Deliknya berubah. Tapi yo kalau kayak gitu kan repot. Komentare ono ngoyak jambret malah jadi tersangka. Sesuk lak jenengan arti jambret. Jambretnya marah kok nyoh ngono wae. Daripada mau ngoyak kowe malah jadi tersangka. Apakah harus seperti itu pemahamannya ini loh? Mudah-mudahan sampai Kapolri ini, sampai Kapolri ini. Nggih, mudah-mudahan sampai Kapolri. An Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah dia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan orang ini berkata, ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdamali. Jadi ngeten, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang mendatangiku dan merampas hartaku? Bagaimana kalau ada orang datang kepadaku kemudian dia pengen mengambil hartaku? In jaa rajulun yuridu akhdamali. Bagaimana pendapat anda? Ara'aita, bagaimana pendapat anda? Madza ra'yukum? What do you think? Apa pendapatmu wahai Nabi jika ada seseorang yang mendatangiku untuk merampas dan mengambil hartaku? Qala, Nabi bersabda, fala tu'tihi malaka. Jangan kamu berikan hartamu. Ojo, jangan kamu kasih. Artinya apa? Harus dipertahankan. Nah, qala, kemudian laki-laki ini berkata, orang ini berkata, ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau dia membunuh saya wahai Nabi? Dia mau ngambil harta saya enggak saya kasih, kemudian dia membunuh saya. Qala, Nabi bersabda, qatilhu, patenono dhisik. Qatilhu, patenono dhisik, bunuh dulu. Bunuh saja dia, kata Nabi loh ini. Bukan kata Miftah. Qala ara'aita in qatalani. Kemudian laki-laki ini berkata, bagaimana kalau dia membunuh saya? Qala, Nabi bersabda, fa anta syahidun. Maka kalau kamu dibunuh oleh orang itu, kamu menjadi seorang syahid. Paham sampai di sini? Nah, syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Bagaimana kalau saya yang membunuh dia wahai Nabi? Qala, kemudian Nabi bersabda, huwa finnar. Maka orang yang mencoba merebut
hartamu itu yang kamu bunuh, dia berkedudukan di neraka. Lah sakniki nyuwun sewu, iki kan jambrate mati. Kan nak cara hadis iki neraka kuwi. Lah sing nglebokke neraka dadi tersangka. Lah jelek ta bahaya kowe. Pelakune kata Nabi masuk neraka, yang menjadikan dia masuk neraka tersangka di dunia. Ayo lah repot. Makanya kemudian komentarnya apa di netizen itu, ini sebenarnya polisi itu pengayom masyarakat apa pengayom jambret? Saya nggak mau ada bahasa-bahasa seperti itu. Saya katakan begini Pak dan Rem, polisi TNI itu adalah face of nation. Polisi dan tentara itu adalah wajah negara. Itu artinya apa? Kalau polisi dan TNI-nya baik, maka negara wajahnya juga baik. Kalau polisi dan TNI-nya jelek, maka wajah negara juga menjadi jelek. Sebaik apapun Pak Prabowo membangun negara ini, kalau wajahnya dibuat jelek sama TNI Polri, Pak Prabowo juga jelek. Lah artinya begini, saya kan jenengan tahu Abah ini dekat dengan tentara, dekat dengan polisi. Tapi justru karena dekat itu harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tawasau niku napa? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Yang namanya tawasau itu adalah memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, konteksnya saya mencintai Indonesia, mencintai polisi, mencintai TNI. Ojo kemudian mau nyinyiri, mau malah nyerang polisi. Aku ora nyerang polisi. Supaya masyarakat ini kamu kasih paham, kok bisa ini jadi tersangka itu alasannya apa? Bahwa jambretnya sudah tidak bisa lagi dipidanakan, iya wis modar kok. Masa mau sidang kijinge kan nggak mungkin. Gimana Gus? Bahwa jambretnya ini tidak menjadi kasus hukumnya batal demi hukum, saya bisa menerima wis mati kok. Karena begini, ada koruptor di sidang, kemudian di tengah-tengah persidangan dia mati. Kasusnya lanjut apa berhenti? Berhenti. Wong modar kok di sidang. Lah, kalau tersangkanya wis mati, batal demi hukum itu saya masih bisa menerima. Itu benar logika hukumnya. Tapi yang saya perlu mendapatkan penjelasan, dan tolong Pak Polisi, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri dijelaskan ke masyarakat. Ini kalau seperti ini, besok orang nggak berani lagi ngejar begal. Wedinan. Mau mana nih kayaknya? Aku kita ngejar maling. Dulu kita itu bulan Ramadan awal-awal pondok itu ono maling munggah, HP ini Bunda Samsung diambil. Waktu Abah masih lemu. Jadi kok Bunda sama Mas Aki, saya di kamar sebelah, kok ada bayangan. Aku metu dan ternyata ada orang naik ke kamar, tak pikir santri, mudun, dan jadi lantai 2 itu aku anjlok ke bawah dan nerjang malingnya. Padahal waktu itu bobot saya masih 110 kilo. Jadi ganas-ganasnya aku, cek ngomongin aku. Sempat kejejak malingnya itu. Lah akhirnya malingnya itu ternyata dia masuknya lewat jendela yang belum ada tralisnya. Tak uwo ya, maling ini ku sing loro nunggu tengah kuburan niku, sing mriki siji. Tak uwo ya, kecandak ora. Lho aku lemu ora iso mlayu. Tenan Gus niku. Tau ya kula ketiba minum niku tangan kula mriki niku bundas. Mergo tiba ngoyak maling itu Ramadan tahun berapa itu. Umpama malingnya kecendak tak uwan moro-moro mati. Kan aku iso tersangka. Tersangka pembunuh maling umpamane gitu. Lah, maksud saya ngomong seperti ini apa Pak Polisi, tolong jelaskan ke masyarakat supaya masyarakat kemudian tidak takut untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran. Jangan gara-gara seperti ini malah podo wedi menjadi tersangka. Gitu loh. Jadi alasan yang saya terima adalah niki supaya clear. Alasan yang saya terima begini. Nih. Alasan yang saya terima begini. Kejadian penjambretan tersangka meninggal dunia batal demi hukum karena tersangka meninggal, oke. Kejadian kecelakaan ditangani pelaku
tidak dilakukan penahanan oleh kita dan sudah tahap 2 dilimpahkan ke kejaksaan. Lah niki sing rada angel kula. Iki pasalnya pasal apa? Iki kok sampai nanti sama kejaksaan dihukum? Ya wis, lana jambret kowe meneng wae. Kowe ngopo main jambret? Nyoh, ngono wae malan. Aku meh sedekah. Ya Allah. Jadi mau saya sampaikan ini, ayolah kita kan sama-sama menjaga transformasi reformasi kepolisian. Tolong konco-konco polisi kasih penjelasan ke masyarakat, karena yang nanya saya itu banyaknya minta ampun. Aku bingung jawabnya kepiye gitu. Aku kudu ngomong apa? Karena dianggap, ini dapat penjelasan malam hari ini. Ini bagus ini dari Pak Kapolres Sleman. Alhamdulillah langsung dapat jawaban ini. Kasusnya sudah di RJ-kan. RJ itu restoratif justice. Berarti alhamdulillah langsung nanggapin ini. Berarti kasusnya wis rampung. Tepuk tangan untuk Polres Sleman. Maksud kula ngoten, kasus-kasus itu juga harus diawasi masyarakat. Nggih napa mboten?